Haleluya, shalom saudara. Biar kiranya kita pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita mau percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, dan hanya dalam hadiratnya saja kita akan tenang. Kita akan dapatkan kekuatan yang baru. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu, angkat suaramu, sebab saat ini adalah saat yang indah, saat yang paling indah untuk kita boleh masuk dalam hadiratnya dan kita terima ketenangan yang daripadanya. Mari siapkan hatimu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu, untuk menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sebab hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami semua sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa kami dilayakkan oleh darah-Mu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk membawa persembahan kami, korban syukur kami, untuk kami boleh bersyukur sebab indahnya hadirat-Mu Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan sekali lagi, saat indah. Saat indah. Yes Lord. Ku berhadapan denganmu, Untuk memandang wajah-Mu, Tuhan, bawa daku, mari setiap jemaat Tuhan, erat dalam pelukan-Mu. inilah kami Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, yes, dan indahnya hadirat-Mu. sebab hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
Kami rindu. Ku rindu selalu. Amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu, Ku rasakan amin. kekudusan-Mu Bapa. Kami rindukan Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu selalu. Amin. Diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati kasih-Mu. menikmati kasih Yes. Anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan-Mu, naikkan syukur-Mu padanya, nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, saat ini saat yang indah untuk kami datang kepadamu. Sebab hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu Tuhan. Indahnya hadirat-Mu, haleluya. Kami mau sembah, kami mau sujud. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan, yang rindukan nikmati hadirat-Mu. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Saat-saat ini karena hadirat-Mu kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang baik buat kami. Mari sembah Tuhan, mari nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Yang setuju katakan Thank you, Jesus. Jesus. terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Come on. It's only by your grace that I could live today. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. I will praise your Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Yesus. Engkau baik. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hanya karena pertolongan-Mu. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus. Terima kasih buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari jemaat. Terima kasih. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Tanpa Engkau kami gak akan ada sekarang Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya itu yang terbaik Engkau kasih buat kami. Say it. Sekali lagi, thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Ini janji kami Tuhan, ku kan memuji-Mu selamanya. Apapun yang terjadi, ku kan memuji-Mu selamanya. apapun yang terjadi Tuhan, ku kan memuji-Mu selamanya Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik buat kami, sebab Engkau yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap untuk memuji-Mu, kami mau datang kepadamu, kami mau bawa hati kami, mau bawa suara kami, mau bawa jiwa, roh kami, tubuh kami, untuk kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dialah junjungan hidup kita. Kita angkat tangan kita puji nama Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari kami telah kami lalui, bersama dengan Engkau. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin, haleluya. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Cuma Tuhan, haleluya. Yes, Sorak hosana. Hey, haleluya, glory bagimu. Yes, amen. Haleluya, sorak hosana. Sama-sama. Hey, terpujilah namamu. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. sekarang tunjuk sebelah-sebelah saudara ya. Pujilah Tuhanmu selama-lamanya. Kasih tahu, pujilah Tuhanmu, Dia baik buat kamu. Oh, pujilah Tuhanmu selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku.
Terpujilah Tuhanku dengan iman. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Siap-siap kita angkat tangan kita. Haleluya, sorak hosana. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, Haleluya, glory bagimu. Yes, amin. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu sampai selama-lamanya Tuhan. terpujilah Yes, namamu. Haleluya. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Karena engkaulah gunung batu kami, engkaulah kota benteng kami. Kami mau jaminkan hidup kami hanya kepadamu. Haleluya. Makasih Tuhan. Dengan iman kami mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yes, amin, amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan dengan iman. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Walau badai menerpa dalam kehidupan kami, kalau sampai saat ini Tuhan, kami bisa ada, itu hanya karena Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu hanya karena Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Itu karena hanya Engkau yang selalu memulihkan kami Tuhan. Engkau yang selalu mendengar kami. Engkau yang tidak pernah lepaskan kami. Ku kan tenang di dalam-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami kan tenang di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang selalu beserta kami. Mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
selalu temani kami. Kau temani aku. Kami percaya Roh-Mu. Roh-Mu Yes. bekerja Yes. selalu. Amin. Amin. Untuk kebaikanku. Come on. Let it flow. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari datang kepadanya. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau yang memulihkan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terus mengalir. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi. Mari Tuhan, Bapa kekal dimanapun kami berada, Kau hadir di sini, hadirat-Mu memulihkan kami. hati, menyembuhkan yang terluka. Mari hampiri Tuhan. Bukan tenang Bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kami mau imani pagi ini, Tuhan. Engkau yang telah membuka setiap jalan-jalan kami, Tuhan. Engkau yang membuat mujizat bagi setiap kami, Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami mau jadi hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang mendengarkan apa kata Tuhannya. Ini kami, Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Dan Kau yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan, lewat hamba-Mu, Tuhan. Kau yang mau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu, Tuhan. Ini kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Kau yang mau celikan setiap telinga rohani kami. Kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini biar kebenaran firman Tuhan itu kita boleh taruh di dalam hati kita, menjadi pelita di dalam hidup kita. Kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami masih diberi waktu untuk kami dapat mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Roh Kudus yang akan bekerja melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara sekalian, firman Tuhan pada siang hari ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Bulan yang lalu firman Tuhan di dalam kitab Matius juga pasal 25 yang mengatakan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Dan pada siang hari ini di mana ayat yang ke-14 di situ perumpamaan tentang talenta. Saya akan membacakan mulai dari ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hambanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan tabungannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa itu talenta, saudara? Ya, kita bisa lihat di sini talenta, di situ diartikan perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di sorga akan ditentukan oleh kesetiaan dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita di bumi. Talenta ini menggambarkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, kesempatan untuk melayani Allah. Ketika masih di bumi ini, hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Ya, kita bisa lihat bagaimana talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap manusia Tuhan ada mempunyai talenta. Yaitu talenta itu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita ada di dunia ini, Tuhan katakan, layanilah aku. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ke-20, di situ Tuhan katakan, kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-18. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Ya. Ini kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius 28 ini menceritakan bagaimana Tuhan memberi kepada kita suatu pemberian. Kita pergi layani Tuhan. Ya. Saya ingat waktu saya usia 17 tahun, Tuhan percayakan saya untuk menjadi guru sekolah minggu di Petojo sini. Ya, usia yang masih muda Tuhan percayakan saya. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya akan lakukan. Waktu saya duduk sendiri di situ, saya berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya. Anak-anak sekolah minggu belum datang. Saya mulai sekolah minggu hari Sabtu jam 5 sore. Jam 4 saya dari rumah udah jalan. Saya naik mikrolet, turun di Gajah Mada, naik beca ke sini. Zaman waktu saya 17 tahun itu belum ada bajai, saudara, beca. Ya, sampai di sini saya berdua sama teman saya. Saya nggak langsung datang ke gereja, saudara. Saya datang ke daerah pemadam kebakaran. Di sana kan kompleks orang-orang yang bekerja di pemadam kebakaran, anak-anak nih. Saya ketemu anak-anaknya itu biar dia datang di sekolah minggu. Waktu itu ada anak-anak sekolah minggu itu yang begitu luar biasanya. Saat itu dia ini nakalnya bukan main. Sampai teman saya guru sekolah minggu ini katakan, saya dengar. Dan kalau kamu nakal, minggu depan kamu gak usah datang lagi ke gereja. Begitu, saudara. Wah, saya kaget. Saya bilang, kamu jangan begitu. Kita mengajar anak-anak sekolah minggu dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita. Kalau dia nakal, kita berdoa untuk dia menjadi anak yang baik. Itu saya katakan, jangan begitu ya. Minggu depannya, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, kamu datang ya sekolah minggu. Ya, kata saya kan nakal, katanya nggak boleh datang sekolah minggu. Saya bilang nggak apa-apa, ayo datang aja sekolah minggu. Ya sama saya tungguin dia mandi. Anak laki saudara, saya tungguin mandi. Dia datang sama-sama ke sini. Terus gurunya sekolah minggu dia minta maaf, dia bilang iya saya salah, saya minta maaf. Dia maafkan saudara. Apa jadi saudara? Waktu saya dengar berapa puluh tahun kemudian ini anak menjadi pemimpin dari kaum muda saudara di Zaitun. Kaget saya. Hah? Bisa dia jadi pemimpin? Iya, Tuhan pakai kehidupannya. Dia punya talenta. Dia memimpin anak-anak. Dia anak kaum muda di sana. Oh, saya bersyukur Tuhan itu baik, luar biasa. Ya, kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-sia, saudara. Ya. Kalau saya ingat juga, saya melayani di daerah Tanabang di sana, saudara. Kalau kamu tahu kan daerah Tanabang di dalam sana, di gang. Dekat ada di situ ada sekolah santri, di sampingnya masuk ke dalam. Kalau hujan nggak becek, kalau hujan besar banjir, saudara. Anak-anak itu setia, saudara. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Dia datang, saudara. Saya belum datang, anak-anak udah ada di situ. Kalau saya ke sana mesti ganti baju, ganti sepatu, sendal saya pakai sendal, ke sana saya pakai sepatu. Setiap kali begitu. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Kita sudah keluarkan uang, tapi Tuhan gak sia-siakan kehidupan kita. Tuhan tolong kepada kita. Dan di mana kita pada saat ini, saudara, Tuhan memberi kepada kita. Pemberian yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti kerajaan surga ini dikatakan talenta. Diberikan 5. Yang di satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Apa jadinya, saudara? Yang 5 dijalankan tugasnya. Dia cari bagaimana dia dapat laba. Dia dapat 5 jadi 10. Yang 2 dia cari lagi dapat 2 jadi 4, saudara. Dan yang 1 dia saking ketakutan, dia gali lubang, talenta itu dia masukin ke dalam lubang tanah, diurut gitu. Dikubur. Satu saat tuannya ini datang dari bepergian ke luar negeri, dia datang, dia panggil hamba-hambanya. Hai hamba-hambaku, apa yang kamu sudah perbuat yang saya sudah berikan kepada kamu? Yang satu, yang 5 talenta, dia kata, Tuhan sudah percayakan saya 5 talenta dan saat ini 10 yang saya dapatkan. Oh puji Tuhan. Hai hambaku yang setia. Ya. Yang 2 dipanggil, apa yang kamu sudah perbuat dengan 2 talenta ini? Tuhan berikan kepada dia 2 Tuhan, jadi 4.
Puji Tuhan. Yang satu mana dipanggil? Saya saking takutnya Tuhan. Ya, saya diam-diam aja, saya gali di lubang. Nah, Tuhan bilang kamu tidak melakukan apa yang saya sudah berikan kepada kamu. Kamu sia-siakan. Ya. Dan toh kita tahu di sini bagaimana pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan melayani Tuhan. Talenta itu suatu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tentunya ini suatu perumpamaan talenta ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan surga adalah seperti seorang tuan yang mau bepergian. Kalau kita tahu orang yang mau bepergian itu, ya, dia tidak sia-siakan, tetapi dia mau kita ini menjadi alatnya, menjadi satu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kita tahu bahwa talenta yang Tuhan berikan itu begitu luar biasa. Waktu saya melayani Tuhan dengan usia yang masih muda, ya, orang-orang, aduh Ci, saya nggak bisa apa. Saya bilang Tuhan pakai saudara, ya, Tuhan pakai hidupmu. Saya ingat pelayanan saya di HI, di Charismatic Worship Service. Waktu itu dibuka tahun 74. Ya, saudara mungkin belum ada yang lahir. Dan kita tahu bagaimana zaman dulu waktu saya naik bis juga aman, saudara, nggak takut copet. Ya, waktu saya melayani saya berdua dengan teman saya bilang, ya saya coba aja. Dengan 3 jiwa, saudara, anak sekolah minggu. Dia masih bilang, nanti sekolah minggu di lantai 12 nomor sekian kamarnya. Oh, saya bilang, oh di kamar. Saya kan belum tahu, oh di kamar melayaninya. Iya, dia bilang kalau udah selesai, anak-anak boleh nonton TV, boleh tidur-tiduran. Kalau sampai orang tua yang datang, boleh dia keluar. Oke. Saya turutin apa yang diperintahkan itu. Dan saat itu, dengan 3 jiwa Tuhan percayakan hidup saya untuk melayani Tuhan. Yang maksud dengan 3 jiwa Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa lain Tuhan. Minggu depan saya lihat Tuhan tambahkan jadi 6. Ya, saya berdoa, saya bergumul, Tuhan tolong. Anak-anak daerah Kebayoran Baru sana kan kita tahu. Anak-anaknya itu kan orang yang berada dan hidupnya juga kita nggak tahu. Dan saat itu Tuhan percayakan saya terus ditambahkan sampai 50-an, saudara. Wah, saya kebingungan. Dengan 2 guru kan nggak bisa. Saya cari di daerah Batu Tulis, gereja besar, di mana anak-anak kaum muda di sana. Saya kata, mau gak bantu saya di dalam melayani di Charismatic di HI? Oh, dia bilang, boleh Ci. Oke deh, nanti minggu depan ketemu saya, kita akan berangkat bersama-sama. Pergi ke sana, saudara. Gurunya ada 5. Salah satunya, sampai sekarang saya masih ingat, saudara Mevan. Dia bantu saya di dalam sekolah minggu juga di sana. Dan waktu saya melayani di sana, Tuhan tambahkan jiwa begitu luar biasanya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saya. Saat itu saya kebingungan, saudara. Nggak muat di kamar, jadi bikin satu tempat, sudah satu ruangan untuk anak-anak sekolah, nggak di kamar lagi. Saking kebanyakan. Satu tempat yang cukup besar, di situ 50-an, 60-an anak-anak sekolah minggu. Tapi anak-anak sekolah minggu nggak kecil-kecil, sudah gede-gede. Udah ada yang remaja, udah kaum muda, ada yang 17, 18 tahun. Wah, saya bingung. Ini mesti kita buat lagi kebaktian remaja, saya bilang. Terus saya ketemu dengan seperti orang tua saya sendiri, Tante Teng. Dengan saya katakan, Tante, ini anak-anak banyak nih di HI, gimana ya? Saya bilang, mesti cari guru, saudara. Cari guru di sana. Saya bilang, ini guru yang betul-betul mau melayani Tuhan. Tante, ini anak-anak remaja yang perlu bimbingan yang luar biasa. Kita tahu daerah ke sana, daerah selatan. Dan apa jadi? Waktu kita bikin kebaktian remaja, yang pimpin saudara Budi, saudara. Saya nggak tahu Tante Teng ini katakan, ada murid saya ini. Saya bilang, betul-betul gak Tante mau melayani Tuhan? Mau, katanya dia mau. Betul, betul. Saya panggil, saya bilang, kamu betul mau melayani Tuhan di HI? Iya, nggak apa-apa. Dia bilang, dia bikin remaja. Tambah lagi, saudara. Waduh, saya bingung juga. Oh, terima kasih, talenta yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sampai saat ini, saudara, kalau ketemu saya aja juga bingung. Siapa ini namanya? Kalau saya ke Gedung Kenanga, suka ketemu Tante Ruth.
lupa dengan saya. Aduh, saya lupa deh. Udah tua nih, jadi udah usul. Saya bilang lupa saya. Saya ini sekarang saya melayani di sini. Oh, puji Tuhan. Berkat talenta yang Tuhan berikan berkembang itu luar biasanya. Dan saat ini apa pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara? Ya, yang menjadi ayat prinsip kita pada siang hari ini ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, saudara. Ini menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Ambillah talenta. Setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi. Ya, talenta yang Tuhan berikan itu akan diberi dengan berlipat kali ganda. Ya, Tuhan katakan di sini diberi sehingga ia berkelimpahan. Kita melayani Tuhan, kita bukan orangnya saja yang bertobat, saudara. Itu yang bertobat yang kita penting, saudara. Jangan asal datang, udah pulang aja gitu, nggak ada apa-apa. Kalau ditanya, tadi cerita apa di sekolah minggu? Nggak tahu. Jadi jangan kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kita mau, kita taruh di dalam hati kita kebenaran firman Tuhan. Dan saat itu, sampai sekarang di karismatik ini masih ada, saudara. Orang yang melayani di karismatik, di HI di sana. Tapi sekarang udah ada di Gedung Kenangan, pindah. Dan saat itu kita boleh melihat campur tangan Tuhan yang indah. Di mana Tuhan memberikan kepada kita satu pemberian yang luar biasa. Yaitu talenta. Ya, apa yang kita mau dari Tuhan. Saat ini belum terlambat, saudara. Untuk mau melayani Tuhan. Baik di dalam musik. Di dalam puji-pujian. Singer. Kolektor. Apapun yang dikerjakan di gereja ini. Itu ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah berdoa, saya belum bisa. Ya, saya tuh ada jemaat kita, saya berdoa, dia bilang, aduh, gue nih kakinya sakit nih, pinggangnya sakit. Saya bilang berdoa, nggak bisa loh. Kamu ke gereja berapa tahun kok nggak bisa berdoa untuk diri kamu sendiri? Belajar berdoa. Apa yang kamu minta Tuhan akan tolong kepada kamu, Tuhan akan menolongnya dan memberikan yang terbaik bagi kamu. Oh begitu ya? Iya, berdoa aja berlutut. Dan beberapa minggu yang lalu ada anak remaja datang ke sini, saudara. Saya nggak tahu siapa. Kata Ling bilang, ini ada orang datang namanya Iing. Wah, saya pikir Iing dari Taiwan datang, kan nggak bisa ya ke sini. Saya keluar, saya nggak tahu tuh, saudara. Saya nggak lihat suaranya aja yang saya dengar. Saya baru ingat badannya gede. Oh, saya tahu nih Iing. Iing yang di Hanura. Masih ingat dengan kita di sini. Saya suka ingat sih ke sini ketika ke Petojo. Saya tanya tinggalnya di mana? Di Tangerang. Wah, jauh juga saya bilang. Saat itu dia cerita. Saya bilang saya ingat sih. Kalau saya ada apa-apa, kalau saya dalam kesulitan, saya ingat Ci yang ngomong katanya. Terus saya tanya ngomong apa? Iya, pakai lutut, berdoa pakai lutut. Saya bilang berdoa pakai lutut. Oh, berdoanya begini, berlutut, minta pertolongan Tuhan. Tuhan jawab doa saudara. Dan saat itu apa jadinya, saudara? Betul, sampai sekarang dia masih ingat. Kalau dia dalam keadaan kesusahan apapun, dia ingat Tuhan. Cirut bilang mesti berdoa, berlutut, berdoa. Ya, itu pemberian yang Tuhan berikan kepada dia untuk diingat, disebarkan bagi anak-anaknya. Dan saat ini pemberian apa yang Tuhan berikan kepada saudara, itu dari Tuhan, saudara. Harta, kekayaan, ya, kedudukan yang saudara dapat, itu pemberian dari Tuhan, jangan disia-siakan. Dan kita harus sebarkan pemberian itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan pada siang hari ini, kita menerima begitu banyak pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Segala yang ada pada kita hari ini adalah pemberian Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita sampai saat ini diberi nafas, diberi kesehatan, kekuatan, itu anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Waktu saat ini belum terlambat, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita tanya, Tuhan, apa yang saya harus bisa perbuat bagi Tuhan? Ya. Tetapi pertanyaan yang penting di sini adalah
Apakah kita mengelolanya pemberian Tuhan itu dengan baik? Ya, apa yang Tuhan berikan pemberian itu kita pergunakan dengan baik. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita menjadi sombong. Pemberian itu datang daripada Tuhan. Ya, kekuatan datang daripada Tuhan. Ya, maka dari itu talenta yang Tuhan berikan kita hari ini akan jangan menjadi sia-sia jika kita tidak dikembangkan. Harta benda yang Tuhan berikan kepada kita itu anugerah yang luar biasa. Ya, pandang sekeliling kita, di daerah kita, di dalam keluarga kita yang belum kenal kepada Tuhan. Ya, sebarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi berkat bagi lain orang. Saya ingat waktu saya masih kecil, saudara, saya sekolah minggu di cabang kayak kita Petojo, di sana di daerah Pasar Baru, saudara. Waktu saya usia 5-6 tahun saya udah sekolah minggu. Terus waktu itu saya pikir, kata guru sekolah minggu saya bilang begini, udah almarhum sekarang, saudara. Dia katakan, siapa yang bawa jiwa baru dapat kupon. Ya. Saya bawa adik-adik saya, saudara. 4 saya teng-teng, saya jalan kaki. Wah, dapat kuponnya 4. Saya kumpulin. Kuponnya paling banyak saya. Ayat mas, zaman sekarang mana ada anak-anak sekolah minggu suruh baca ayat mas 13 ayat. Nggak ada, dulu ada, saudara, 13. Siapa yang lebih dari 13 dapat hadiah. Waduh, anak-anak sekolah minggu dibilang hadiah itu udah seneng buka, benar. Ya. Waktu itu kita tahu bahwa adik-adik saya ini didatang dari sekolah minggu. Sampai saya ajak, dulu bukan di Batu Tulis, saudara, di Pecenongan. Dulu kalau sekolah minggu di Pecenongan, kagak duduk, saudara, berdiri. Dari pembukaan sampai puji-pujian, sampai pengumuman. Masuk kelas baru duduk, saudara. Udah kaki udah pegel. Ya. Tapi kita lihat anak-anak sekarang datang sekolah minggu enak, udah duduk aja. Ya, dengar firman Tuhan, udah pulang. Baca ayat mas suka lupa. Ya. Pemberian itu kita ajar pada anak-anak kita untuk kita dapat belajar firman Tuhan. Saya ajarkan kepada Selin dan Jos. Saya bilang baca firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Kita tanamkan kebenaran firman Tuhan sejak kecil, saudara. Jadi dia akan bertumbuh besar dewasa apa yang Tuhan mau dari dia. Nah, saat ini kita tahu bahwa akhir zaman ini Tuhan tidak lama lagi akan datang. Apa yang kita sudah perbuat bagi Tuhan? Pemberian yang Tuhan berikan, apa yang kita sudah berikan lagi untuk Tuhan? Ya, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Yang menjadi ayat yang terakhir di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. 6 ayat yang ke-8. Ini ayat yang bagus sekali, saudara. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, saat ini biar kebenaran firman Tuhan menjadi satu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Pergilah, katakan, dan yang dikatakan di siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Kita perbuat apa yang Tuhan mau. Kalau kita disuruh untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Jangan bilang, cik, saya nggak bisa. Jangan. Lakukan, perbuatlah apa yang Tuhan mau dari kita. Tuhan tidak sia-siakan hidup kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan menolong kepada kita. Jikalau kita dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan gelisah, kekhawatiran, datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kepada kita. Dan sampai akhir zaman Tuhan akan beserta dengan kita. Baik kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami.
seperti di dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ke-8. Apa yang akan putus, di mana Tuhan akan memberikan firman Tuhan demikian. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau pergi untuk aku memberitakan kabar keselamatan, kabar kesukacitaan? Maka Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Apa yang saudara pada siang hari ini, yang saudara belum pernah berbuat, lakukanlah di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Utuslah aku. Biarlah Tuhan akan tolong kepada jemaat Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan menjadi berkat bagi lain orang, dimanapun dia berada. Berkat pemberian yang Tuhan berikan kepada dia tidak sia-sia. Tuhan memberikan yang terbaik, harta, kedudukan, apapun yang ada di dalam dunia itu Tuhan berikan. Tapi apa yang kita balas akan kasihnya Tuhan? Apa yang dapat kita balas pemberian yang Tuhan berikan itu kepada kita? Kita jangan sia-siakan waktu yang ada. Waktu yang singkat, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Kalau kita sudah berada di sorga, Tuhan katakan, apa yang telah kamu perbuat di dalam dunia? Kita tidak dapat menjawab apa-apa. Tetapi biarlah pada siang hari ini boleh menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita. Biar kita boleh menjadi contoh. Seperti Yesaya dikatakan di sini, siapa yang akan putus Tuhan? Aku Tuhan. Aku mau, utuslah aku. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Barang siapa yang belum kenal kepada Tuhan, barang siapa yang belum melayani Tuhan di dalam gereja, di tempat mana kita berbakti di dalam rumah Tuhan. Saat ini kita tahu pandemi ini masih ada di Indonesia. Dan saat ini kita gereja-gereja Tuhan masih ditutup. Tapi kita tahu bahwa di mana Tuhan memberi kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan. Kami dapat melayani Tuhan di YouTube, di dalam Zoom. Biarlah Tuhan akan tolong itu semua jumlah menjadi berkat bagi lain orang. Biarlah apa yang kami dengar pada siang hari ini, biar Tuhan akan tolong kepada segenap sidang jemaat Tuhan. Boleh tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan mau pakai kehidupan kami, kami mau Tuhan. Melayani Tuhan di dalam bidang musik, di dalam melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong kepada mereka Tuhan. Biarlah menjadi satu contoh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, biarlah Tuhan akan tolong kepada kami Tuhan. Menjadi satu jemaat Tuhan ini pakai luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kita mau melayani Tuhan terutama bagi keluarga kita. Bagi tetangga kiri kanan depan belakang kita. Dimanapun kita berada, saudara-saudara kita yang belum kenal kepada Tuhan, kita berdoa menjadi satu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yakini dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar kiranya setiap firman yang ditaburkan boleh berbuah dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau berdoa syafaat sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kami beribadah. Kami boleh tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, pemulihan dari Engkau. Sebab Engkaulah yang akan terus membuka setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Engkaulah pembuat mujizat-mujizat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman yang Engkau berikan buat kami. Biar kiranya menjadi kekuatan yang boleh menjadi bertumbuh dan berbuah dan terus menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kiranya setiap firman-Mu Tuhan itu boleh menjadi pegangan buat kami ketika kami menghadapi satu persoalan, satu permasalahan. Biar kiranya firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami. Dan kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau utus bagi memberitakan firman-Mu Tuhan bagi kami. Biar kiranya Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, apapun yang hamba-Mu lakukan ya Tuhan,
Engkau yang boleh membuatnya berhasil, Engkau yang mengurapinya ya Tuhan ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ataupun dimanapun hamba-Mu berada. Biar kiranya hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada dan boleh menyampaikan firman Tuhan, ada urapan Allah dan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, dikuatkan dan diteguhkan kembali ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, dan tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan dari virus-virus COVID Tuhan saat ini ya Tuhan. Biar kiranya keluarganya juga boleh tetap dalam lindungan Tuhan saja. Dan juga kami mau berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami, biar kiranya Kau memberkati gembala sidang kami ya Tuhan. Apapun yang gembala sidang kami kerjakan, yang dilakukannya Tuhan, biar kiranya Kau yang memberkati, Kau yang mengurapinya ya Tuhan Yesus. Dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat, Kau yang berikan urapan-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap keputusan-keputusan yang diambil ya Tuhan boleh berdasarkan daripada Engkau saja ya Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapinya ya Tuhan Yesus. Untuk anaknya, cucu, mantu Tuhan, Kau yang juga memberkati keluarga gembala Tuhan. Dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Kami mau serahkan setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang memberkati setiap kepala keluarga di tempat ini, setiap usaha-usaha kepala keluarga ya Tuhan, setiap istri-istri, setiap anak-anak kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, di mana saat ini Tuhan pandemi COVID ini ya Tuhan, kami mau tetap Tuhan berserah kepada Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan dimanapun keluarga-keluarga berada ya Tuhan, Kau yang terus boleh tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga yang kami kerjakan, kami lakukan dimanapun ya Tuhan, kami tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kau yang memberkati ya Tuhan setiap keputusan-keputusan yang ada ya Tuhan saat ini. Biar kiranya semuanya sungguh berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Dari ujung barat hingga ujung timur ya Tuhan, utara, selatan ya Tuhan, Kau yang memberkati Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya damai sejahtera-Mu, berkat-Mu ada untuk Indonesia ya Tuhan. Sektor perekonomian saat ini sedang terpuruk ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi Indonesia ya Tuhan. Juga bagi kepala negara kami, presiden kami, bagi wakil presiden, menteri-menteri, hingga kepala-kepala daerah ya Tuhan. Kami mau berdoa biar kiranya hikmat dari Allah ada untuk pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi biar kiranya untuk kepentingan bersama mereka mau bekerja ya Tuhan Yesus. Roh yang takut akan Engkau, biar kiranya itu yang menjadi tolak ukur bagi mereka ya Tuhan. Juga bagi hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang telah Engkau utus, baik di kota-kota besar, di desa-desa Tuhan, bahkan tempat terpencil sekalipun ya Tuhan. Kau yang memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar kiranya setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau panggil, yang Engkau utus, mereka tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, biar kiranya Engkau menjadi Allah, menjadi sahabat, menjadi pemimpin bagi mereka yang setia ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan selalu mencukupkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan kembali Tuhan Yesus dalam aktivitas kami masing-masing, bahkan dalam kegiatan-kegiatan kami sehari-hari Tuhan, Senin besok ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang tolong, Engkau yang sertai kami ya Tuhan. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan Engkau yang boleh menjadi pembuka jalan, Engkau yang menjadi pembuat mujizat ya Tuhan. Kami percaya kekuatan dan hikmat dari Engkau mengikuti setiap kami. Dan saudara, kita siapkan hati kita mau menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
Terpujilah nama Tuhan. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.